Shalom, saya Esther Bangu dari Prodi PAK di STTBDWI Jakarta dalam mata kuliah Teologi Sistematika 1 yang terdiri dari Prolegomena, Bibliologi, dan Teologi Proper yang diajarkan oleh Bapak Lawrence Christian. Saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama dari Prolegomena yaitu kita mempelajari istilah teologi sendiri. Teologi sendiri itu berasal dari dua kata Yunani yaitu theos dan logos. Theos yang artinya Allah dan logos yang artinya uraian atau perkataan atau sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan sistematika juga itu berasal dari kata systematikos yang artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Teologi sendiri yaitu pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaan Allah sendiri, seperti yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi teologi sistematika itu ialah bagian dari divisi teologia yang mengatur secara terperinci dan uh, berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Nah, teologi juga adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab sebagai pernyataan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Yang kedua, yang saya dapat dari Prolegomena yaitu pentingnya mempelajari berteologi secara sistematis. Mengapa mempelajari teologi secara sistematis itu adalah satu hal yang sangat penting karena manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio, manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Alkitab adalah pedoman hidup orang Kristen, mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Yang ketiga yang saya dapatkan dari program ini yaitu sikap dalam berteologi. Nah, ini tidak kalah pentingnya yaitu kita harus memiliki sikap yang baik dalam berteologi karena dalam berteologi kita memiliki sikap yang keliru maka akan menghasilkan teologi yang keliru pula. Kalau sikap kita keliru maka akan menghasilkan perbuatan teologi yang tidak tepat. Maka dari itu kita harus memahami Alkitab dengan cara yang benar, memandang Alkitab itu sebagai pedoman dalam berteologi dan juga meminta Roh Kudus memimpin setiap kita supaya dalam berteologi itu dapat bermanfaat bagi banyak orang dan kita membawa orang lebih mengenal Allah. Itu dari Prolegomena. Nah, sekarang dari bibliologi. Nah, bibliologi sendiri adalah satu ajaran tentang Alkitab, bagaimana kita mengenal, mempelajari Alkitab Kristen. Nah, bibliologi ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa dia itu memang ada berdasarkan bukti yang diajukan. Dengan kata lain, pernyataan adalah terjemahan dari kata kerja Latin reveler dan kata bedanya revelation. Teologi bibliologi ini menyelidiki periode sejarah di mana Allah telah menyatakan dirinya atau ini menekankan doktrinal dan penulis-penulis Alkitab yang berbeda dan kemudian disusun secara sistematik. Yang kedua, teologi bibliologi lebih berfokus kepada atau lebih menekankan kepada periode sejarah yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama atau tentang pengajaran eksplisit dari penulis tertentu di Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, teologi bibliologi ini menyelidiki periode sejarah di mana Allah telah menyatakan dirinya atau menekankan doktrinal dari penulis-penulis Alkitab yang berbeda dengan yang disusun secara sistematis. Jadi bibliologi ini lebih menekankan kepada sejarah-sejarah penulis Alkitab dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru yang disusun secara sistematik. Itu dari bibliologi. Nah, sekarang dari teologi proper. Teologi proper ini sendiri adalah suatu doktrin tentang Allah, di mana kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal atau mengetahui nama-nama Allah dalam Alkitab. Nah, ada sedikit saya gambarkan sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama itu kebenaran, yang kedua kasih, yang ketiga kekudusan, yang keempat kekekalan, dan yang
berikutnya ini ketidakterbatasan, yang berikutnya maha hadir atau omnipresent, yang berikutnya maha tahu, Allah itu maha tahu atau omniscience, yang berikutnya itu Allah itu kemahakuasaan atau omnipotence, yang berikutnya itu Allah juga kemurahan, anugerah, dan terakhirnya itu keadilan. Itulah saya gambarkan sedikit sifat-sifat Allah yang dapat kita pelajari dari teologi proper. Dan berikutnya itu nama-nama Allah dalam Alkitab. Kita bisa mempelajari dalam teologi proper itu ada juga istilah-istilah nama-nama Allah dalam Alkitab. Nah, di sini saya akan gambarkan sedikit. Yang pertama itu Elohim. Elohim sendiri itu adalah artinya Allah. Yang berikutnya Adonai, Tuhan atau Tuan. Yang berikutnya itu Yahweh. Yahweh ini disebut oleh orang-orang Yahudi menyebutnya itu dalam huruf mati. Jadi disingkatkan dengan YHWH. Jadi orang-orang Yahudi menyebutnya itu Yahweh, yaitu artinya juga Tuhan. Dan yang berikutnya Al-Shaddai. Al-Shaddai ini artinya Allah Maha Kuasa. Dan berikutnya El Elyon, yang artinya Allah Maha Tinggi. Yang berikut yang terakhirnya itu El Olam, atau Allah yang kekal. Nah, demikianlah saya gambarkan nama-nama Allah dalam Alkitab. Nah, kita bisa mempelajari dalam teologi proper. Nah, inilah yang saya dapatkan dari yang pertama tadi dari prolegomena, yang kedua tadi dari bibliologi, yang terakhir tadi juga dalam teologi proper. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan dalam mendalami ilmu kekristenan dengan memahami materi-materi yang ada, dapat langsung join bersama kami di STT Bedawi Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.